Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Saya berencana akan mendatangi dia. Mudah-mudahan dia berkenan bertemu saya. Niat saya baik. Tepat 1 pekan sudah waktu berlalu sejak Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra dijebloskan ke balik jeruji besi. Namun siapa sangka selama 7 hari ini pula Nikita dan Mail dikabarkan menjadi pribadi yang lebih baik dan makin religius. Hal itu diungkap oleh para sahabat yang telah datang berkunjung, di mana mereka menjelaskan jika Mail dan Nikita selalu meminta dibawakan kitab suci Al-Quran serta alat ibadah lengkap. Menariknya lagi, Nikita dan Mail turut dikabarkan menjadi pribadi yang gemar berbagi. Buktinya, ketika meminta dibawakan makanan oleh para pengunjung saja, Mail dan Nikita selalu meminta lebih guna dibagikan kepada orang-orang di dalam. Hal ini pun mendapatkan reaksi dari seterunya, yakni Rasman Arif Nasution. Lantas seperti apa Rasman menanggapi perubahan Nikita? Serta bagaimanakah pula kondisi Nikita dan Mail menjalani ibadah puasa di dalam tahanan? Pokoknya kabarnya sehat. Ya Allah, bulan Ramadan. Alhamdulillah, iya. Pokoknya sehat, keadaannya baik-baik aja. Untuk itu lebih jauhnya aku nggak tahu, karena kan kita juga ngeliatnya di media sosial. Untuk lebih dalamnya aku juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya kabarnya, semuanya sehat-sehat, baik-baik. Dibilang happy ya, nikmatin aja. Udah itu aja sih yang bisa kita kasih tahu buat teman-teman di luar. Paling cuma nitip-nitip aja kayak pengen mainan biar ada hiburan, kayak alat sholat juga. Udah gitu aja titipannya. Alhamdulillah pada puasa juga di dalam. Enggak bawa apa-apa kok. Cuman mau lewatin aja. Ada permintaan khusus nggak sih Bang dari Enggak ada. Gue no komen. doain. Ya pokoknya doain aja biar cepet selesai kasusnya. Yang benar-benar, yang enggak gitu. Oke kok, oke. Seperti biasa, cuma ya apa namanya, ya beda kan, nggak di styling rambutnya, itu aja sih. Masih kok tahu-tahu tadi, masih senyum, masih ngobrol kok, masih oke lah. Cuma dia sehat, kondisinya baik-baik aja. Cuma dia ngingetin, Mak kalau misalnya bawa makanan 18 ya, gitu aja sih. Senyum, masih ada senyumnya lah, dia tidak yang gimana-gimana. Baik-baik aja, intinya Mail baik-baik aja, sehat di dalam. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Itu yang bikin, wah Mail ngaji gitu. Ya, pertama NM ini bulan Ramadan. Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Terus membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Begitu mengejutkan memang apa yang kini dituturkan oleh Rasman Arif Nasution. Alih-alih menatap sinis terhadap apa yang menimpa Nikita saat ini, ia justru memberikan doa yang terbaik kepada ibu 3 anak itu. Namun yang menarik, dalam kesempatan itu Rasman bahkan mengungkap jika dirinya berencana menjenguk Nikita di penjara. Sontak saja, hal itu pun memantik jutaan tanda tanya. Apalagi telah diketahui pula jika Rasman Arif Nasution memang bermisi untuk menguak kisruh skincare hingga ke akar-akarnya. Lantas seperti apa upaya Rasman untuk membongkar problematika skincare? Serta mungkinkah pula dalam waktu dekat ini Rasman akan segera menjenguk Nikita? Nanti saya WA kalian. Pada waktunya. Nanti kalau saya bilang duluan kan bocor ke dia. Ada. Apa yang meragukan dia? Saya berencana akan mendatangi dia. Mudah-mudahan dia berkenan bertemu saya. Niat saya baik. Bila perlu nanti, saya akan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Kalau dia mau jujur kepada saya akan pertimbangkan untuk bantu dia. Yang penting bagi saya, ungkap setuntas-tuntasnya demi perbaikan klinik kecantikan dan agar tidak ada masyarakat
yang justru menerima petaka dari perbuatan atas nama kecantikan. Bukan mau menolong, maksud saya, apa sih yang diragukan Nick Mir sekarang? Ya. Sekarang dia udah terancam 20 tahun. Laporan saya juga sudah digelar, akan diperiksa dia di Polda. Ya, gelarnya sudah saya katakan 99%. Insya Allah minggu ini naik sidik dan akan tersangka. Ya, itu akan jalan. Kita akan ngomong lah. Saya akan bicara. Apa sih yang harus kamu tutup NM? Ya, cerita di luaran begini-begini. Toh sekarang juga kamu nggak dilihat kok. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia Sambil jalan. Semua sama di mata hukum ya. Mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Saya dalam 1-2 hari ini akan datang ke Polda Metro, ya, memberikan surat dukungan kepada penyidik agar penyidik Polda Metro bidang cybercrime untuk mengusut dugaan keterlibatan Dr. Oki. Oke. Yang kedua, juga diperiksa peran dari dokter detektif. Saya netral. Yang ketiga, memeriksa Dr. Reza Gladis. Kenapa dia sampai memberikan uang itu? Yang keempat, Dr. Taubah Mufid. Yang kelima, Sheila Shaukia. Yang keenam, Richard Lee. Kan ini yang Daviena juga. Ini nggak boleh, ini sudah menyebar ke permukaan. Ini jadi atensi publik. Saya akan datang dan meminta agar diproses orang-orang ini semua supaya terang peristiwa hukum ini. Lihat Fitri Saluteru. Dia bilang, jangan dong NM saja. Kenapa ada pemberian 4 miliar? Ada apa? Kalau lu tidak bersalah, lu nggak mungkin kasih. Benar nggak? Kalau itu namanya uang tutup mulut, misalnya uang tutup mulut, kenapa harus disumpal mulutnya misalnya seseorang itu? Kalau bukan karena ada something wrong. Yang pasti adalah klien kami mengedarkan produk ya skincare yang menjadi sebuah usahanya sudah berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sudah melalui tahapan DIP pertama, DIP kedua, DIP ketiga, dan terakhir adalah DIP 4 tentang notifikasi dan izin edar melalui pre-market dan post-market. Nah, tapi kalau kemudian ada juga yang terus menyatakan bahwa klien kami tidak melalui tahapan-tahapan yang kami maksudkan tadi, ya udah, hentikan huru-hara ini, laporkan. Ya, toh yang si NM sudah jadi tersangka, ya laporin kalau memang itu benar gitu loh. Jadi sehingga kemudian ketersangkaan itu ya bisa juga menjadi satu alat nanti untuk membela dia ketika memang klien kami itu ada salah seperti itu. Tak dapat dipungkiri, hidup Nikita Mirzani belakangan ini memang dipenuhi ketidakpastian. Terlebih, pasal-pasal yang disangkakan kepadanya berpotensi berbuah hukuman penjara hingga 20 tahun lamanya. Yang sungguh sulit agaknya bagi Nikita untuk berhasil bebas. Namun di balik itu, hadir sebuah pandangan cukup berbeda dari pengacara senior Togar Situmorang, di mana advokat berdarah Sumatera Utara itu menemukan adanya sebuah celah bagi Nikita untuk lepas dari tudingan-tudingan yang disangkakan. Lantas, seperti apa pandangan hukum Togar Situmorang terkait hal itu? Tadi saya bilang kasus ini sederhana. Semoga Nikita Mirzani mengambil sikap, yaitu menyerahkan kembali uang kalau memang itu ada, yang sebesar 4M tersebut. Sehingga ini akan membuat satu perbuatan menghilangkan niat menguasai uang 4M tersebut. Kita lihat kasus ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tidak perlu
menguras energi berlebihan, di mana kita tahu ini awalan Nikita Mirzani memberikan suatu edukasi atau informasi satu produk yang memang tidak layak, namun akhirnya orang tersebut meminta bantuan dan meminta tolong, dan akibat dari perbuatan permintaan tolong tersebut adanya satu permintaan, karena ada orang yang meminta, otomatis adanya permintaan, sama-sama bersepakat sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Namun ternyata di balik pemberian tersebut, pelapor ini itikadnya tidak baik, atau pemberi itu itikadnya tidak baik, malah digunakan menjadi laporan polisi dengan dugaan pemerasan, lalu juga pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya bisa diselesaikan, kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Makanya saya bilang, sekaranglah saatnya untuk bersih-bersih dan semua penegak hukum bergerak, termasuk BP POM, untuk meng-cross-check semua klinik kecantikan. Itu di Aceh, di Biren juga perlu diperiksa itu. Vende Klinik. Terlepas dari permasalahan hukum yang menjerat Nikita, dugaan keterkaitan Doktif dan Dr. Oki Pratama dalam kisruh ini juga masih memantik perhatian. Mengingat nama kedua sosok ini sama-sama ikut disertakan oleh Reza Gledis dalam laporan yang berhasil menjebloskan Nikita ke penjara. Dan di sisi lain, sorotan tajam pun kian tertuju kepada Doktif dan Dr. Oki, lantaran keduanya sama-sama menunjukkan aksi layaknya sedang menghindar. Bahkan baik Doktif maupun Dr. Oki sampai saat ini belum juga menunjukkan batang hidungnya dan menjenguk Nikita Mirzani. Sebuah aksi yang sontak mendapatkan cibiran pedas dari Rasman Arif Nasution. Lantas, benarkah Nikita Mirzani sengaja dijadikan tumbal proyek Dr. Oki? Hei, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Makanya hebat Fitri Salhuteru itu. Begitu dia ditahan oleh kejaksaan, sidang, tiap sidang ada Fitri. Sekarang di mana Oki? Mana teman-temannya yang selama ini muji-muji dia? Nggak nampak tuh. Malah dia bilang, gua nggak tahu apa-apa, gua nggak terima. Dulu ngomongnya ke saya juga begitu. Tak kalian ngomong dia ke saya, Bang, seumur hidup kita kontrak ya Bang. Mulut-mulut manis begini. Bahwa peristiwa hukumnya itu ada 4, tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, 14 November, dan 27 November. Nah, terhadap 4 peristiwa hukum ini, seharusnya penyidik, ya menurut kami, ya ini pendapat kami ya, tidak boleh hanya menetapkan 2 tersangka. Kenapa? Ada rangkaian peristiwa di situ. Nah, jadi salah satu menurut kami kenapa kami agak sedikit keberatan dan menurut kami lah cacat formil terhadap penetapan tersangka itu terkait masalah peminjaman barang bukti terkait handphonenya si terlapor dengan inisial Dr. O. Nah, dari situ kan kita ragu, ya, kita sudah meragukan bahwa peristiwa hukum ini benar-benar di compare dengan antara satu dengan lainnya, atau emang ada diputuskan seperti itu. Kita ngomong yang benar-benar aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar,
dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Dokter nggak mau giringan-giringan opini ini kan luar biasa. Jadi lebih baik sekarang dokter keep silent aja. Biarkan penegak hukum yang bekerja dengan maksimal. Ya, ini luar biasa soalnya giringannya sekarang menyerangnya luar biasa. Jadi lebih baik dokter calming down aja biar penyidik penegak hukum bekerja maksimal. Oke? Jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulan ya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.